Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Pak Hasbi, sudah ada berapa orang ini? 11 orang ya yang hadir ya, lumayan. Ya, ada 11. Pak Hasbi hari ini timnya Burin dan Pak Guru ya. Iya Ibu, Pak bertiga. Baik. Alhamdulillah ya, apa kabar semua? Ini mayoritas kan tinggal di Bekasi ya. Ya Pak Hasan di mana? Saya Bekasi, Bu. Bu Dokter, Ya saya ya. Bekasi. Ya, Saya di sekarang. semester 2 tuh ada membagikan Google Form dan mayoritas tuh dari Bekasi. Oh, ya. Ada yang dari Jakarta nggak? Nggak ada ya? Banyak Bu Dokter, kalau yang kelas saya yang kelas F rata-rata dari Jakarta. Karena ini sepekan ini saya menerima kabar kebakaran itu loh ya, dengar nggak Pak Oh, gitu. Hasan? Yang di mana, Bu Dokter? Di Kemayoran 2 hari lalu apa ya? Terus hari ini tadi suami saya juga ada cerita tuh kebakaran lagi. Bu Aspani berarti paham nih, kan orang Jakarta. Iya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala ya. Amin, amin, amin. Bisa kita mulai ya Pak Hasbi atau bagaimana Pak Hasbi? Iya, terserah Ibu aja. Ini sudah baru ada 11 sih. Tapi ini waktu sudah masuk ya, waktu perkuliahan. Mungkin bisa dimulai ya, kita persiapkan. Nah, sembari mungkin ada hal-hal dari rekan-rekan untuk bertanya, silahkan. Baik, saya buka aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mata kuliah aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, gimana nih? Bocor nih, Kang Jafar. Bentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada siang hari ini ya. Kita dipertemukan lagi, diberikan Allah kesehatan, waktu luang ya untuk menuntut ilmu kembali. Siang hari ini kita difasilitasi oleh kelompok 6 ya, oleh Pak Hasbi, Burin, dan Pak Guru. Semoga Pak Guru tidak berhalangan ya Pak Hasbi ya. Iya Ibu, tadi pagi sih beliau izin. Cuman siang ini belum ada kabar apakah bisa join atau masih berhalangan. Oh gitu. Iya, masih nunggu kabarnya sih. Baik-baik, semoga tidak ada kendala yang berarti ya, sehingga beliau bisa tetap hadir. Baik, saya persilahkan ya kepada kelompok 6, walaupun berdua ya Pak Hasbi ya, sementara nanti Pak Guru Iya bisa Ibu. menyusul. Jadi materi hari ini, kalau dari kelompok 6 ini innovativeness ya, jadi kemampuan untuk menghasilkan satu inovasi, kemudian juga membahas tentang adopter kategoris ya, kategori pengadopsi, yang di awal perkuliahan di pengantar saya juga sempat sekilas menjelaskan apa saja daripada kategori pengadopsi gitu ya. Nah, ini akan diperdalam lagi oleh kelompok 6. Semoga nanti menjadi manfaat untuk kita dan bisa refleksi ke diri sendiri, kita bagian mana. Namun kadang kalau saya pernah merefleksi ya terkait kategori pengadopsi, itu di beberapa inovasi yang mungkin kita hadapi ya di kehidupan sehari-hari, baik itu di pekerjaan maupun di kegiatan kita di rumah, itu kita seringkali berhadapan dengan adanya inovasi teknologi tertentu gitu. Dan masing-masing itu kita bisa masuk di beberapa kategori ya. Jadi tidak bisa melekatkan satu kategori itu pada satu individu. Menurut saya itu ya pemahaman saya, tapi nanti silahkan kita berdiskusi lebih dalam apakah kategori itu beberapa kategori ini bisa melekat pada satu orang gitu. Tidak jadi lebih dari satu kategori gitu ya. Baik, silakan Pak Hasbi dan Burin, siapa yang akan membuka? Baik,
Saya Bu, Hmm, cuma lagi tunggu jadi co-host dulu sama Pak Hayat bagus. lagi. Harusnya Pak Hayat ya. Ya, Biasa Bu Vita nih. Tadi semua dosen masuk ya pagi, ada 2 mata kuliah ya pagi ya? iya Ibu Iya hadir tadi. betul. Prof. Pipa dengan Dr. Fahri. Oh Pak Fahri bukannya sore ya? Tukeran Bu Dokter tadi dengan Bu Eka. Oh, iya ya. Eh, Gimana? Jadi kita sudah melewati penyelesaian tugas individu dan apa namanya? Tugas apa satunya? UTS ya. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan perihal mungkin sembari kita menunggu kesiapan kelompok 6 ya. Ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan atau ditanyakan. Ya, Bu Sarifah mohon izin. Siapa? Ya, Asfani, Ibu. Oh ya Bu Asfani silahkan. Ya, izin bertanya, Bu. Hmm. Untuk tugas individu dan UTS, alhamdulillah udah dilaksanakan ya, udah dikerjakan semua. Dan untuk UAS ya, Bu ya. Kemarin kan saya nggak ngikutin karena kemarin ada PR banyak banget di rumah saya. Saya mau izin UAS itu kemarin waktu pertama kita sebelum seminar itu kan ada polling ya, Bu ya. Mau diganti UASnya Ibu Sarifah mau diganti seminar internasional atau tetap UAS kan gitu Bu. Izin bertanya untuk UASnya. Hmm. Ya back to kontrak kuliah ya Bu, karena kemarin kan saya sempat juga diskusi bertiga gitu ya untuk pengampu mata kuliah apa ya Pak Fahri itu cyber ya, cyber dan Bu Hasanah itu apa ya Bu Hasanah semester ini ya? Apa Bu? Statistik. Akustik. Nah semester 3, jadi saya pikir saya sendiri gitu kan. Nah, terus saya bilang sama Bu Hasanah, Bu, kayaknya saya untuk semester ini saya belum dulu deh. Walaupun kita sudah floorkan ke mahasiswa, terus enggak, sebelum saya ngomong deh, kayaknya itu kita akan bertiga gitu. Wah, kalau bertiga saya bilang terlalu ini dong mahasiswa, maksudnya satu project untuk 3 nilai gitu kan. Saya bilang, udah saya mungkin ini dulu, terus kata Bu Hasanah, nggak apa-apa kalau gitu mata kuliah Bu Sarifah aja. Nah, ya udah kalau memang Bu Hasanah mau maju juga, saya yang mundur aja, saya nantilah semester berikutnya atau kapan waktu gitu, saya mungkin baru siap dan saya juga melihat dulu ini bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Bu Hasanah dan Pak Fahri gitu. Jadi saya kembali ke formasi awal gitu kan hasilnya. Pada saat yang hari kita tatap muka itu, jadi kami sempat diskusi dulu tuh. Awalnya mereka maunya 3 mata kuliah 1 project gitu karena memang seminar internasional gitu. Saya selama ini saya bilang 1 mata kuliah itu biasanya. Tapi itu memang di S3 ya, kalau di S2. Tapi kemarin yang terakhir ada yang ikut nggak seminar nasional yaitu S2 ya. S2 apa S3 sih UNJ itu. Nah, itu 1 mata kuliah gitu. Akhirnya keputusannya kemarin 2 mata kuliah, 1 project gitu untuk Pak Fahri, cyber dan statistik ya. Itu. Nah, untuk mata kuliah saya kembali ke awal Bu Asfani, UAS itu adalah membuat menghasilkan 1 artikel ya yang coba dipublikasikan gitu. Jadi nilainya nanti berdasarkan status daripada artikel tersebut, apakah posisinya masih submit atau in review atau sudah LOE dan publish gitu. Itu nanti menjadi pertimbangan untuk memberikan peringkat penilaian ya. Gitu. Gimana? Atau mau ada wacana lain? Saya pikir itu udah, dan kan harapannya di prodi itu per mata kuliah itu menghasilkan 1 project ya. Nah, saya pikir dengan artikel tersebut itu sudah 1 project gitu, apalagi sampai publish. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika misalnya mungkin butuh pendampingan saya akan dampingi gitu ya dalam pada saat boleh mulai dari awal ide judul ya, misalnya menemukan masalah tertentu gitu. Nah, tadi nih saya barusan Zoom nih, jadi beberapa menit sebelum saya Zoom dengan Bapak Ibu, saya juga Zoom dengan
beberapa teman gitu, kita nge-review beberapa artikel. Jadi ada beberapa artikel itu yang langsung tujuan. Nah, di abstrak itu harus mulai dari problem. Jadi spektakuler problem kalau bisa ya. Jadi masalah yang urgent untuk dipecahkan itu buat 1-2 kalimat di awal abstrak dan introduction itu upayakan ada gitu. Begitu juga ketika Bapak Ibu mengembangkan proposal ya, di latar belakang itu pembaca ya, dosen itu disajikan dengan problem yang sangat krusial gitu ya, yang harus dipecahkan dengan riset ini gitu. Gitu Bapak Ibu. Insyaallah itu akan menjadi pertimbangan untuk satu proposal atau satu artikel itu diterima. Gitu Bapak Ibu. Kalau memang butuh pendampingan nanti insya Allah saya luangkan karena memang ini merupakan proyek mata kuliah ini gitu. Jadi saya kemarin meminta pertimbangan dari Pak Fahri dan Bu Hasanah di mata kuliah ini juga sebenarnya saya sudah mengkondisikan mahasiswa untuk memberikan proyek UAS itu berupa publikasi artikel gitu. Harapannya itu begitu. Gimana, Bu Asfani? Itu Jadi kalau sampai cuma menjawab soal, terus saya buat soal, terus menjawab. Nah, itu nanti kaitannya juga dengan akreditasi ya, dan kualitas sih sebenarnya. Jadi kalau memang kita mengembangkan satu artikel itu perlu pemikiran yang mendalam, detail gitu ya. Nah, harus sesuai substansi, kebenaran substansi, sesuai kaidah penulisan ilmiah gitu ya. Itu Bu Asfani. Dan ini juga tahapannya latihan panjang untuk itu Ibu ya. Tahapannya panjang latihan. ya Bu, habis itu ya. Apanya yang panjang? Tahapannya ya, kita harus upload dulu ke Ya, apa submit. submit ya. Nanti kan ada ACC dulu kan begitu ya. Jadi ketika setelah submit nanti ada initial editor. Jadi penilaian awal review awal oleh editor. Initial assignment. Jadi nanti bagaimana reviewer editor itu melihat scope, apakah kesesuaian scope dengan scope jurnal tersebut. Jadi penting untuk autor, untuk kita sebagai autor itu melihat scope jurnal. Makanya dibaca dulu di scope jurnal, terus guidance for autornya, itu sesuaikan template, sesuaikan ya petunjuk-petunjuk yang untuk autor ya. Itu penuhi dulu sebelum kita submit. Jadi ketika review awal oleh editor kita sudah masuk itu. Nah, tinggal nanti substansi, tinggal nanti kalau sudah kita fix dengan guidance for author, kemudian kita fix dengan scope mereka, insya Allah akan masuk proses review, ya, gitu. Tapi kalau di awal kita sudah nggak ngikuti guidance-nya, nggak ngikuti template-nya, apalagi scope-nya ya, nah itu pasti akan ditolak, reject di awal gitu. Jadi minimal kita istilahnya tuh syarat administratif dulu kita harus lolos gitu. Secara scope juga gitu ya. Insya Allah Bu, semoga Allah mudahkan ya. Gimana? Ada lagi? Di submit dulu, nanti masuk in review. Setelah lolos dari editor, masuk ke reviewer. Dari reviewer nanti selesai proses review, baru kita mungkin nanti kembali lagi ke editor, entah itu mereka minta di proofreading atau kalau saya ini makanya saya kan menggantikan Bu Hasanah ya. Ini saya diskusi tadi dengan teman-teman, minimal kalau kita Sinta 4 itu nggak mungkin minta proofreading, apalagi jasa proofreading kan mahal ya, apalagi dari lembaga resmi. Di minimal autor itu kita minta untuk grammar, cek grammar itu dengan tools AI sekarang kan sangat banyak ya, Grammarly, Quillbot gitu ya. Menggunakan itu, kami minta itu aja. Nah, ketika misalnya autor nih nggak memenuhi itu, maka kita editor akan turun tangan. Karena itu kaitannya dengan kualitas artikel dan untuk menaikkan akreditasi jurnal. Ya. Tadi itu kita sampai ngebahas novelty. Kalau misalnya artikel ini tidak ada novelty-nya, maka editor juga boleh turun tangan. Itu permintaan dari asesor jurnal pada saat akreditasi. Jadi kita ngebahas itu tadi Bapak Ibu. Bagaimana ya kalau kita hanya mengharapkan kualitas artikel yang masuk itu sangat berat untuk naik peringkat. Itu Bapak Ibu, kalau
Malah lebih berat mengurus yang Sinta 4, 5 ini karena nanggung ya. Kalau udah Sinta 2 mungkin yang unggah juga akan lebih kualitasnya akan bagus. Jadi editor akan kerja lebih ringan. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Bismillah. Izin Mungkin Bu. dimulai ya udah Pak Hasbi udah Mulai, udah boleh. Bu Asfani cukup ya atau bagaimana Bu Asfani? Ya baik Ibu, Bismillah bisa. Ya bismillah. Kok Pak Hasan mau ada pertanyaan Pak Hasan? Jadi gini Bu Asfani kan ini teman-teman satu kelas ada berapa orang, boleh diskusi dengan teman-teman saling mereview dulu. Saling mereview, aku punya target jurnal nih ini skupnya ini, kira-kira substansiku tuh udah masuk skup mereka enggak gitu. Mudah sih. Nanti mereka akan sebutkan skupnya apa gitu. Nah, itu tulisan kita tuh masuk nggak skup mereka. Ruang lingkup mereka, kajian di artikel tersebut fokusnya. Nah, kemudian nanti saling mereview ya satu sama lain dengan teman, baru nanti submit. Boleh juga kalau memang minta bantuan saya, insya Allah saya bantu upayakan. Karena memang ini proyek mata kuliah ya, tanggung jawab saya juga. Gitu, Bapak Ibu. Ya, Bu Asmani cukup? Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Karena levelnya juga udah S2 ya, S2 insya Allah lah ya, ini latihan untuk menulis tesis ya. Silahkan, nah ini dari sini juga dari presentasi kelompok ini coba nanti kita juga pembiasaan ya bagaimana menulis tulisan ilmiah itu. Silahkan Pak Hasbi. Baik Ibu, izin share screen dari kelompok kami. Baik, silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah difusi inovasi pendidikan, Ibu Dr. Syarifah MPD, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa S2 MTP Universitas Asafiyah Jakarta, yang saya hormati serta teman-teman satu kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang terdiri dari Ibu Rinkus Priati, Bapak Hasif Faizal, dan Bapak Guru Wijanarko. Izinkan kami dari kelompok 6 yang pada saat hari ini akan mempresentasikan untuk tema kemampuan menghasilkan inovasi atau innovativeness dan kategori beberapa pengadopsi atau adopter kategoris. Pak Hasbi suaranya menghilang ya? Iya Atau betul sedang Bu. Sama sedang menghilang. sebentar masih ada di Zoom nggak Pak Hasbi? Udah ya, keluar nih dari Zoom. Iya, keluar dari Zoom nih Pak Hasbi. Mungkin bisa digantikan, bisa di backup Bu Rin timnya. Iya, keluar Pak Hasbi. Gimana Bu Rin? Bisa dilanjutkan dulu sementara Pak Hasbi mencari jaringan. Jadi saya nampilkan lagi gitu Bu.
Karena memang beliau keluar. Nih masuk lagi nih Bu Hasbi Iya. nih. Mohon maaf Ibu, ini jaringannya keluar nih pakai jaringan yang satu lagi. Oke, mohon maaf Ibu. Saya Baik, stand silakan Pak kembali. Hasbi. Alhamdulillah. Ibu. Sudah muncul, Bapak Ibu? Karena kondisi di sini mendung, Bu, mau hujan. Mohon maaf. Baik, kami lanjutkan. Yang pertama yaitu definisi dari inovasi itu sendiri. Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit adopsi lain, menurut Everett M. Rogers pada tahun 1962. Kemudian pentingnya inovasi dalam kehidupan modern, yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi tantangan global, memperkaya kehidupan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi itu seperti membantu dalam melakukan pekerjaan lebih cepat ataupun lebih mudah. Kemudian yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana membuka peluang bisnis baru untuk menciptakan berbagai lapangan pekerjaan misalnya. Kemudian mengatasi tantangan global, yaitu menawarkan solusi untuk isu-isu besar seperti perubahan iklim, kesehatan, maupun teknologi. Kemudian yang terakhir, memperkaya kehidupan, seperti memberikan kenyamanan dan meningkatkan dalam kualitas hidup. Adapun tujuannya antara lain memahami konsep dari innovativeness dan pengaruhnya dalam kehidupan, kemudian mengenali kategori pengadopsi inovasi dan peran mereka dalam menyebarkan inovasi. Kemudian menginspirasi audiens untuk menjadi individu inovasi yang proaktif terhadap perubahan. Selanjutnya, apa itu innovativeness? Innovativeness adalah kemampuan individu, kelompok, atau organisasi untuk menciptakan dan mengadopsi ide, produk, atau solusi baru. Tingkat kecepatan pengadopsi tergantung kondisi. Yang pertama yaitu lingkungan individu atau sistem sosial. Yang kedua, karakteristik dari inovasi. Yang ketiga adalah karakteristik dari adopter. Kemampuan hubungan dengan kreativitas dan kemampuan adaptasi. Innovativeness membutuhkan kreativitas untuk menghasilkan ide-ide baru yang unik dan relevan. Kemampuan adaptasi untuk merespon perubahan lingkungan dan menerapkan inovasi dalam berbagai konteks. Hubungan ini membentuk fondasi untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Di dalam hubungan dengan kreativitas dan kemampuan adaptasi, yang pertama itu kreatif. Kreatif ini innovativeness membutuhkan kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru yang unik dan relevan. Jadi dari hubungan ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari innovativeness. Yang pertama itu pendidikan dan pengalaman. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga, akses terhadap teknologi. Yang keempat, sumber daya dan motivasi. Di mana pendidikan dan pengalaman ini mendorong pola pikir kita menjadi kritis dan analitis. Kemudian pengalaman memberikan wawasan untuk menghadapi tantangan dan pengembangan solusi kreatif. Kemudian kombinasi keduanya membentuk dasar kemampuan yang inovatif. Kemudian lingkungan sosial dan budaya, lingkungan yang mendukung inovatif, mendorong individu untuk berani mencoba hal-hal baru. Kemudian nilai-nilai budaya seperti keterbukaan terhadap ide baru dan kolaborasi mempengaruhi tingkat innovativeness. Contohnya komunitas teknologi di Silicon Valley memfasilitasi munculnya beberapa inovasi. Kemudian yang ketiga, akses terhadap teknologi. Teknologi menjadi alat untuk eksplorasi ide dan implementasi solusi baru. Akses terhadap internet, perangkat lunak, dan alat produktif mendukung terciptanya kreativitas. Kemudian kurangnya akses dapat menjadi hambatan besar untuk menjadikan suatu inovasi. Kemudian yang terakhir, sumber daya dan motivasi. Sumber daya itu terdiri dari waktu, dana, infrastruktur,
kemudian beberapa hal lainnya yang mendukung terjadinya proses dalam suatu inovasi. Kemudian motivasi itu mendorong internal seperti ambisi maupun rasa ingin tahu serta faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan mendorong individu untuk berinovasi. Kemudian pentingnya sikap proaktif terhadap perubahan. Yang pertama itu mengantisipasi tren, memimpin pasar, peningkatan diri, dan yang terakhir ada berkelanjutan. Mengantisipasi tren, sikap proaktif memungkinkan individu atau organisasi untuk bersiap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Kemudian memimpin pasar itu organisasi yang inovatif cenderung menjadi pemimpin di industrinya. Kemudian peningkatan diri, individu yang inovatif terus belajar dan berkembang untuk menghadapi tantangan baru. Dan terakhir berkelanjutan yaitu menciptakan solusi jangka panjang untuk tantangan global. Kemudian tahapan di dalam proses inovasi itu yang pertama ada 1, identifikasi masalah. Yang kedua ada ideation atau pengembangan ide. Yang ketiga pengujian ide. 4, implementasi. 5, evaluasi dan penyempurnaan. Yang pertama identifikasi masalah. Langkah awal untuk memahami bagaimana kebutuhan dan tantangan yang harus diselesaikan. Seperti pertanyaan-pertanyaan utama bagaimana atau apakah yang perlu diperbaiki atau bagaimana cara meningkatkan. Yang kedua, ideation atau pengembangan ide. Jadi proses menciptakan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah, melibatkan brainstorming, diskusi kelompok, atau analisis yang lebih mendalam. Fokus pada ide-ide orisinal dan relevan. Kemudian pengujian ide, evaluasi kelayakan ide melalui prototipe, simulasi, dan eksperimen, mengidentifikasi potensial kekuatan dan kelemahan ide sebelum pengimplementasiannya. Kemudian implementasi, jadi penerapan ide ke dalam praktek nyata, memerlukan perencanaan, sumber daya, dan kolaborasi. Hasilnya adalah inovasi yang siap digunakan untuk diperkenalkan. Dan terakhir, evaluasi dan penyempurnaan, meninjau hasil inovasi untuk memastikan keberhasilannya, menyesuaikan atau memperbaiki berdasarkan umpan balik dan performa aktual. Siklus ini dapat terus berulang untuk inovasi yang lebih baik. Berikut ada gambarannya di dalam sebuah bagan ya. Selanjutnya, peran inovasi dalam kehidupan. Ada 4. Yang pertama efisiensi, yang kedua itu nilai tambah, yang ketiga daya saing, yang keempat solusi global. Di mana peran inovasi dalam kehidupan yang pertama efisiensi itu, inovasi memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah. Contohnya otomatisasi dalam manufaktur itu bisa mengurangi waktu produksi sehingga meningkatkan kualitas di dalam produksi tersebut. Yang kedua, menciptakan nilai tambah. Produk atau layanan inovatif menawarkan manfaat baru yang lebih baik bagi penggunanya. Contohnya smartphone menggabungkan fungsi telepon, kamera, dan komputer dalam satu perangkat. Yang ketiga, mendorong daya saing ya. Organisasi yang inovatif lebih unggul dari pasar yang kompetitif. Inovasi membantu menciptakan keunikan dan menarik bagi pelanggan baru. Contohnya, perusahaan teknologi yang terus berinovasi ya seperti mobil listrik Tesla, Apple, dan lain-lain. Kemudian solusi global, bagaimana inovasi menjadi jawaban untuk isu-isu besar seperti krisis energi, perubahan iklim, kesehatan global, dan lain-lain. Contohnya energi terbarukan seperti solar panel, turbin angin, dan lain-lainnya. Selanjutnya, menghadap kategori konsep difusi inovasi menurut Everest Rogers. Difusi inovasi adalah proses di mana inovasi diperkenalkan, diadopsi, dan menyebarkan dalam suatu populasi atau masyarakat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Everett Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation pada tahun 1962. Menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat apa ide atau teknologi baru diadopsi oleh individu atau kelompok. Dan ada 5 kategori di dalam pengadopsi inovasi.
eh, berikut ada gambar seperti bagannya ataupun eh, penjelasan dari beberapa kategori pengadopsi inovasi yang tadi dari inovator, kemudian early adopter, early majority, late majority, dan laggards. Masing-masing memiliki jumlah persentase yang berbeda. Yang pertama, inovator 2,5%, di mana seorang pelopor ini berani mengambil resiko dan sangat terbuka terhadap perubahan. Kemudian early adopter 13,5%, itu visioner, sering menjadi opini leader dan inspirasi bagi yang lain. Yang ketiga, early majority 34%, berhati-hati mengadopsi setelah ada bukti keberhasilan inovasi. Kemudian yang keempat, late majority sebesar 34%, skeptis mengadopsi hanya karena tekanan sosial ataupun kebutuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, laggard sebesar 16%, tradisional, menolak inovasi selama mungkin, hanya mengadopsi jika tidak ada pilihan lain. Jadi menurut diagram ini kurvanya pertama naik ya, kemudian lama-lama dia turun ya. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya dari inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggards akan disampaikan oleh Ibu Rin Kuspriyati. Kepada Ibu Rin kami persilakan. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak Asri. Bu Syarifah mohon izin melanjutkan paparannya. Inovator 22,5%, karakteristik inovator dari kreatif dan visioner, sering memiliki ide-ide unik dan pendekatan yang inovatif, berani mengambil risiko, tidak takut gagal dalam mencapai hal baru. Pelapor biasanya menjadi yang pertama mengadopsi atau menciptakan teknologi baru dan terbuka terhadap perubahan, memiliki minat besar untuk mencari solusi baru dan menjelajahi teknologi terkini. Proporsi inovator hanya mencukupi sekitar 2,5% dari populasi. Meskipun kecil, peran mereka sangat penting untuk mendorong inovasi dan mempengaruhi mengadopsi berikutnya. Nah, contoh peran inovator dalam adopsi teknologi baru yaitu teknologi digital, para pelapor di bidang komputer pribadi seperti Stephen Jobs dan Bill yang membawa revolusi dalam industri teknologi. Kendaraan listrik, mengadopsi awal mobil listrik, Tesla membantu memperkenalkan kendaraan ramah lingkungan di pasar global. Teknologi AI mengadopsi awal seperti pengembangan teknologi ChatGPT dan alat berbasis AI lainnya yang mendukung adopsi yang luas. Selanjutnya, early adopter 13,5%, yaitu karakteristik early adopter, visioner, mampu melihat potensi jangka panjang dari inovasi baru. Cepat mengadopsi teknologi baru, mereka mengadopsi inovasi lebih awal setelah melihat manfaat yang jelas. Opini leader berpengaruh di komunitasnya, sering menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Dan berbasis nilai, keputusan mereka yang mengadopsi didasarkan pada keyakinan, manfaat praktis, dan status sosial. Nah, proporsinya 13,5%-nya early adopter mencakup sekitar 2,5% dari populasi. Mereka membentuk jembatan penting antara inovator dan kelompok adopsi berikutnya, early majority. Dampak dari early adopter dapat menyebabkan inovasi, yaitu mendorong adopsi massal, umpan balik positif dari early adopter, meningkatkan kepercayaan publik terhadap inovasi. Menjadi model orang lain, mengikuti mereka karena melihat kesuksesan penggunaan inovasi.
menyebarkan informasi melalui rekomendasi langsung, ulasan, atau penggunaan di komunitas mereka. Contoh kasus di early adopter, smartphone membantu mempercepat transisi dari ponsel tradisional ke ponsel pintar. Influencer teknologi yang mencoba produk baru dan merekomendasikannya kepada audiens mereka. Untuk yang 34% atau early majority, karakteristik early majority sangat berhati-hati, mereka tidak terburu-buru dalam mengadopsi inovasi, menunggu bukti nyata manfaatnya terlebih dahulu. Praktis, fokus dapat pada fungsi dan kendala inovasi daripada hanya mengikuti tren. Dipengaruhi opini learning, cenderung mengadopsi setelah melihat keberhasilan penggunaan oleh early adopter. Berbasis data, keputusan mereka biasanya didasarkan pada bukti yang konkret dan ulasan dari pengguna sebelumnya. Proporsi early majority mencakup sekitar 34% dari populasi yang menjadikan kelompok terbesar dalam adopsi awal inovasi. Contoh kasus adopsi inovasi, smartphone pengguna awal membeli smartphone setelah harganya terjangkau dan manfaatnya seperti aplikasi dan internet terbukti luas. E-commerce konsumen yang mulai menggunakan platform belanja daring seperti Amazon atau Tokopedia setelah melihat ulasan positif dari peningkatan keamanan transaksi. Mobil listrik, pengguna yang beralih ke kendaraan listrik setelah infrastruktur pengisian daya diperluas dan biaya baterai menurun. Large majority 34%, karakteristik large majority skeptis, cenderung ragu-ragu terhadap inovasi dan menunggu hingga mayoritas masyarakat telah mengadopsinya. Tekanan sosialnya, mengadopsi inovasi karena kebutuhan tren atau pengaruh dari lingkungan. Praktis dan ekonomis, lebih peduli pada manfaat langsung dan harga yang terjangkau. Minim risiko, menghindari risiko dengan menunggu stabilitas produk atau layanan. Proporsinya, large majority mencakup sekitar 34% dari populasi, kelompok setara secara proporsi dengan early majority, tetapi lebih lambat dalam mengadopsi inovasi. Nah, faktor yang mendorong adopsi mereka, yang pertama tekanan sosial, rasa takut tertinggal, atau tekanan dari komunitas untuk mengikuti tren. Bukti kendala, adopsi meningkat setelah inovasi terbukti aman, efektif, dan populer. Penurunan harga produk atau layanan menjadi lebih terjangkau dibandingkan tahap awal peluncurannya. Dukungan infrastruktur, ketersediaan layanan pendukung seperti jaringan internet, stasiun pengisian daya, atau pelatihan. Nah, contoh internet, smartwatch, dan mobil listrik. Logas 16%, karakteristik Logas tradisional lebih suka mempertahankan cara-cara lama dibandingkan mencoba sesuatu yang baru. Resisten terhadap perubahan, memiliki kepercayaan yang kuat pada kebiasaan dan nilai-nilai lama. Minim exposure teknologi, biasanya kurang terpapar inovasi atau teknologi baru. Tidak terburu-buru, hanya akan mengadopsi inovasi jika benar-benar ada alternatif lain. Proporsi Logas mencakup sekitar 16% dari populasi kelompok terakhir yang mengadopsi inovasi. Nah, tantangan dalam menarik Logas untuk mengadopsi inovasi, kurangnya kepercayaan mereka, skeptis terhadap manfaat inovasi dan menganggapnya tidak relevan, ketergantungan pada tradisi, kecenderungan untuk berpegang pada metode lama yang sudah mereka kenal, akses terbatas, seringkali berada di wilayah dengan infrastruktur atau sumber daya yang minim,
tekanan sosial rendah, tidak mudah terpengaruh oleh komunitas atau tren sosial, membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan menerima manfaat inovasi. Contohnya masih sama, yaitu internet, smartwatch, dan mobil listrik. Ada Pak Guru, mungkin Bu Rin Nah, bisa untuk bagi. hubungan antara innovasiveness dan adopter ini akan dipaparkan oleh Bapak Guru. Pak Mudah-mudahan Bapak Gurunya Guru sudah bergabung. ada Pak Guru. Baik, kalau Tadi sudah Pak Gurunya belum ada, mungkin bisa saya lanjutkan, Bu Rin. boleh Pak Aswi, terima kasih. Selanjutnya, untuk hubungan antara innovativeness dan adopter kategoris, berikut grafik kurva difusi inovasi, ya, di mana grafik tersebut sesuai dengan jumlah persentase yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rin, mulai dari inovator 2,5%, early adopter 13,5%, kemudian early majority 34%, late majority 34%, dan terakhir laggard 16%. Kemudian bagaimana innovativeness memengaruhi kecepatan adopsi? Yang pertama, pendorong awal, inovator dan early adopter mendorong inovasi masuk ke pasar lebih cepat. Kemudian jembatan penyebaran, early majority memperluas adopsi ke lebih banyak pengguna, menjadikan inovasi lebih mainstream. Kemudian hambatan akhirnya, late majority dan laggards memperlambat penyebaran karena resistensi dan skeptisisme. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Menurut Rogers, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi adopsi inovasi. Yang pertama, keuntungan relatif atau relative advantage, tingkat keuntungan yang dirasakan dari inovasi dibandingkan dengan praktik atau teknologi yang ada sebelumnya. Kemudian kapabilitas, sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai-nilai pengalaman dan kebutuhan penggunaan potensial. Yang ketiga, kompleksitas, sejauh mana inovasi mudah dipahami dan digunakan. Yang keempat, dapat dicoba, kemampuan untuk menguji atau mencoba inovasi sebelum mengadopsi secara penuh. Dan terakhir, pengamatan, sejauh mana hasil dari inovasi dapat dilihat dan diukur oleh orang lain. Kemudian kesimpulannya, bagaimana kemampuan menghasilkan inovasi atau innovativeness. Innovativeness adalah kemampuan individu atau organisasi untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menerapkan ide-ide baru secara efektif. Faktor-faktor seperti pendidikan, lingkungan sosial, akses teknologi, dan motivasi sangat mempengaruhi tingkat innovativeness. Sikap proaktif terhadap perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis menjadi kunci pengembangan kemampuan ini. Kemudian kategori pengadopter, teori difusi inovasi oleh Everett Rogers membagi mengadopsi menjadi 4 kategori yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rin. Yang pertama inovator, pelopor berisiko tinggi, early adopter, visioner dan opini leader, early majority, praktis dan berhati-hati, late majority, skeptis dipengaruhi oleh tren sosial, dan yang terakhir langgar tradisional, lambat dalam mengadopsi inovasi. Setiap kategori memiliki peran unik dalam proses penyebaran inovasi, dengan inovator dan early adopter sebagai pendorong utama adopsi. Berikut beberapa daftar pustaka. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6, atas presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk sesi selanjutnya, yaitu mungkin diskusi, tanya jawab dari teman-teman semua. Nanti terakhir pendalaman materi dari Ibu dosen kita. Izin stop share dulu. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab dari rekan-rekan semuanya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum nanti terakhir pemaparan maupun ulasan mendalam dari Ibu dosen kita. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menambahkan
atau mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bapak, Ibu. Alhamdulillah ya Pak Hasbi, terima kasih dan tim Bu Rin. Qadarullah ya Pak Guru, berhalangan ya. Iya Ibu, belum ada kabar lagi. Baik. Sebenarnya gimana? Dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, dikritisi atau apapun? Ya, Bu Rina. Karena Bu Rina, banyak kemiripan nama ya di sini ya. Ada Pak Rin. Ya, Bu Rida juga. Oh, Bu Rida. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahas masalah energi ya Bu ya. Kalau kekayaan energi kan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa diubah, gitu kan. Nah, kemudian saya pernah baca di koran itu waktu tahun 90-an. Itu menurut peneliti bahwa krisis energi itu pada tahun 2030. Nah, sekarang juga udah kelihatan kan krisis energi, misalnya fosil sudah sudah menipis, kemudian batu bara kan dari fosil tumbuhan, sedangkan sekarang pohon-pohon sudah pada ditebangin, ya kan Bu ya. Kemudian negara Cina, kemudian India itu kan membuat matahari buatan. Tujuannya katanya untuk kalau misalnya terjadi krisis energi itu bisa dimanfaatkan. Sedangkan di situ ada efek sampingnya. Kalau kebocoran dari matahari buatan itu minimal 12 tahun. Sedangkan suhunya sampai 15 juta derajat Celcius lebih panas daripada matahari. Saya kadang mikir, ya Allah, berarti ini mungkin kiamat ya. Ya kan nggak mungkin kan, kalau misalnya logam yang paling yang lebur, titik leburnya sebesar 5.400 derajat Celcius. Nah, itu kalau misalnya jutaan nggak kebayang saya. Gitu. Jadi menurut presentasi tadi Bapak Ibu, bagaimana ya tanggapannya gitu mengenai energi. Kan energi juga termasuk adopsi Bu ya, termasuk inovasi kan, karena bisa menghasilkan aplikasi-aplikasi atau yang berhubungan dengan teknologi kan Bu ya. Ya itu aja dah. Saya kadang nalarnya nggak bisa. Baik. Ya, Terima kasih kita kepada Bu semua Rina. ya. Terima kasih. Kalau dari pertanyaan Bu Rina ya, kalau coba kita kaitkan dengan yang menjadi garapan TP ya, garapan TP. Core-nya TP itu kan learning ya, facilitated learning dan performance improvement. Jadi kalau kita berangkat dari pertanyaannya Bu Rina, kira-kira dari sisi mana nih kita kaitkan dengan TP? Jadi mungkin apa yang disampaikan Bu Rina adalah energi saat ini kalau mungkin tingkatan global ya Bu ya, dunia ya, artinya di sini kita sebagai ya dalam jangka waktu dekat sebagai mahasiswa yang mungkin akan melakukan riset ya, riset kira-kira atau riset kalau riset and development R&D yang menghasilkan satu produk ya, bisa menghasilkan satu produk atau penelitian kualitatif juga bisa ya, sejauh mana sih misalnya media pembelajaran satu sekolah tertentu gitu yang sudah yang berorientasi pada pembaruan energi gitu misalnya. Mungkin bisa begitu dikembangkan ya Bu. Jadi bisa dicari daerah-daerah tertentu yang itu penghasil sumber daya alam terbesar misalnya di Indonesia, itu menjadi lokasi penelitian. Jadi harapan saya pertanyaan Bu Rina ini juga bisa menjadi dasar kita atau problem
masalah penelitian ya, tesis ya. Gitu ya. Kalau Bu Rina kira-kira pertanyaan ini endingnya harapannya terpecahkan dengan bagaimana, Bu? Kalau saya sih lebih kita coba apa ya, muaranya tuh riset ya, muaranya tuh riset. Jadi sesuai dengan kapasitas kita gitu sebagai teknolog pembelajaran itu menghasilkan satu, entah itu kurikulum, entah itu media ya, entah itu produk ya, gitu. Bisa penelitian kualitatif juga bisa mungkin ya, ingin mengetahui apakah ada gitu ya, apakah ada di suatu sekolah gitu ya, atau suatu sekolah yang sudah menggunakan atau menerapkan satu media tertentu yang orientasinya pada apa, pembaruan energi gitu, Bu. Ibu spesifik apa mata pelajaran yang diajar IPA atau apa, Bu? Saya produktif, Bu, produktif teknik mesin. Saya gambar AutoCAD. Oke. Nah, mungkin itu ya, Bu, tapi kalau kita ingin menjelaskan secara detail bagaimana sih membarukan energi itu bukan pada mata kuliah ini ya, Bu. Mungkin kita lebih kepada bagaimana sih ini bisa menjadi satu garapan teknologi pendidikan gitu ya, Bu. Nah, Ya, maaf. Ya, terima kasih Bu Rina. Kita kembali ke Ya. materinya Pak Hasbi ya, innovativeness. Jadi satu kemampuan inovasi yang harus dimiliki mungkin setiap orang, setiap profesi itu harus memiliki ya. Nah, harapan saya sih sebenarnya sebelum saya masuk ke perkuliahan ini, tadi saya sempat terbesit gitu ya. Kira-kira dari materi ini, dari kelompok 6 ini ya, innovativeness dan adopter kategoris ya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang bisa kita gali gitu sehingga menjadi satu ide penelitian ya. Kalau innovativeness kita bisa melakukan penelitian kualitatif misalnya sejauh mana sih para guru-guru di sekolah gitu sudah memiliki kemampuan itu gitu. Nah, ini tadi di grup saya sempat bagikan ya satu contoh artikel yang itu artikel itu mengembangkan satu instrumen untuk mengukur sejauh mana sih innovativeness-nya seorang guru gitu ya. Nah, ini pas banget dengan apa yang menjadi apa ya, gambaran saya sebelum masuk perkuliahan ini, kira-kira mata kuliah ini mahasiswa bisa riset apa ya, dari sisi apa ya gitu. Nah, ternyata qadarullah ya Allah mudahkan dapatlah ini instrumen. Nah, mungkin kita tidak juga harus mengembangkan instrumen, juga bisa menggunakan instrumen ini kalau memang relevan ya menurut penilaian kita. Kita gunakan instrumen ini untuk menilai sejauh mana sih misalnya beberapa sekolah ya Bapak Ibu riset nanti untuk tesisnya menilai kemampuan innovativeness guru gitu ya. Ini bisa digunakan. Atau Bapak Ibu ingin mengembangkan sendiri monggo berdasarkan indikator-indikator yang ada gitu dari beberapa boleh dari Roger saja, boleh dari beberapa referensi, dari eksplorasi referensi. Nah, kemudian kita juga bisa riset tentang adopter kategoris ya. Misalnya nih para kepala sekolah gitu ya, mereka mayoritas berada di kategori mana gitu ya, misalnya di kepala sekolah Bekasi misalnya ya, itu mayoritas guru kepala sekolahnya berada di kategori mana gitu. Itu juga menjadi satu hasil penelitian yang menarik ya dan yang dibutuhkan ya, gitu. Saya pikir begitu. Atau ada yang lain punya ide-ide yang lain? Nah ini ya, jadi begini Bapak Ibu, saya tuh terpikir begini tadi ya, sepanjang Pak Hasbi memaparkan, sebenarnya saya juga mau mengkritisi paparan dari Pak Hasbi. Tadi ada kalau Bapak Ibu mau mengingat, atau boleh di-share screen lagi Pak Hasbi? Ya boleh, Boleh Bu. di-share. Ya, jadi harapan saya ya ketika kita paparan itu fokus pada kata kunci atau apa ya, pokok bahasan kita ya. Misalnya nih Pak Hasbi kan innovativeness dan adopter kategoris. Nah, fokus pada dua itu. Jangan melebar coba. Nah, di atas kesimpulan ini Pak tadi Pak. Di atas kesimpulan tadi kayaknya ada deh. Nah, ini nih. Nah, ini nih Pak. Nah, ini faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi ini kan sebenarnya jadi tumpang tindih. Kelompok kemarin kan sudah membahas tentang ini ya. Ya kan ya, kelompok sebelumnya siapa?
Jadi maksud saya nanti ke depan Bapak Ibu fokus pada pembahasannya. Contoh misalnya kelompoknya Pak Haspi. Pak Haspi pada innovativeness. Coba Pak Haspi paparkan beberapa riset tentang innovativeness gitu. Jadi berdasarkan jurnal ini innovativeness misalnya menghasilkan satu yang tadi saya contohkan menghasilkan satu instrumen untuk menilai innovativeness-nya guru di mana di sekolah tertentu gitu. Nah, itu bisa dipaparkan menjadi bahan presentasi gitu. Jadi tidak mesti malah melebar gitu, yang ini jadi tumpang tindih dengan materi yang lainnya gitu ya. Pak Hasbi ya? Baik, Ibu, Oke. siap. Siap, Ibu. Ini di luar konteks sebenarnya. Ini materi kelompok yang sebelumnya. Nah, itu kemudian kemarin Bu Vita ada minta saya untuk nge-review. Sebentar Pak Hasbi, tayangkan saja. Coba ada Bu Vita hadir ada nggak? Bu Vita. Bu Vita hadir ya? Hadir Bu Ibu. Vita. Ya, Bu Hadir. Vita. Coba saya ingin Bu Vita mengkritisi dari paparan kelompok 6. Coba Bu Vita, kira-kira apa yang miss dari paparan ini? Selain tadi bahwa ini materinya melebar ke kelompok yang lain gitu. Tidak fokus. Gimana Bu Vita? Kira-kira Bu Vita kan sudah sempat mengembangkan materi juga. Saya belum sempat Bu Vita review karena lagi crowded juga. Nah, kira-kira kalau dari sini jadi nanti juga jadi bisa bahan refleksi Ibu ya ke PPT Ibu. Ketika misalnya ada materi yang di luar konteks, maka Bu Vita coba delete, ganti dengan untuk lebih memperdalam. Misalnya tadi dengan Pak Hasbi, saya bisa berikan contoh untuk memperkaya materi presentasi itu dengan menambahkan beberapa artikel yang terkait dengan innovativeness. Gitu. Coba Bu Vita gimana Bu Vita? Ada masukan nggak untuk improve materi ini, PPT ini? Kalau menurut saya PPT-nya sudah cukup bagus ya Ibu ya. Hanya mungkin kalau yang disampaikan dari kelompok Pak Hasbi ini nggak tahu apa mungkin saya yang salah menulis makalah yang Ibu inginkan, yang Ibu tugaskan ke saya, atau mungkin memang yang benar yang seperti ini, karena menurut saya ini masih terlalu teoritis banget, jadi implementasinya masih kurang gitu. Jadi untuk pembahasan implementasi di dalam kegiatan langsungnya itu belum mengena menurut saya. Atau mungkin contoh konkret ya, contoh konkret bagaimana sih seorang guru yang memiliki kemampuan innovativeness misal ya. Jadi kira-kira Pak Hasbi ada nggak Pak Hasbi di sini? Iya, apa mungkin makalah saya yang kemarin saya kirimkan ke Ibu yang terlalu real dengan kondisi yang saya alami, atau mungkin memang yang benarnya yang seperti ini, saya juga belum tahu, karena Ibu kan dari makalah yang sudah saya kirim belum Ibu koreksi. Jadi belum mungkin sempat, Bu. jadi mungkin Pak Sanusi mungkin yang bisa memberi pertimbangan, karena memang untuk makalah yang sudah saya bikin itu sudah saya share di grup saya dengan Pak Sanusi. Jadi kalau yang saya buat itu saya lebih pada ke implementasi pada kegiatan saya. Jadi kalau yang dibuat Pak Hasbi ini udah sangat bagus, hanya mungkin kurang pada implementasi pada kondisi real dunia kerja. Itu aja mungkin Ibu menurut saya. Betul. Tapi pas dari semua itu ini sudah sangat bagus. Mungkin malah saya yang harus menambahi untuk teoritisnya gitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi paparan satu konsep ya pada saat kita presentasi mata kuliah itu biasanya kalau memang ada teori, tampilkan teori. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan teori dan konsep ya. Ketika itu ada kaitannya dengan teori, boleh awali dengan teori, kemudian dengan konsep, kemudian penelitian-penelitian yang relevan ya. Konsep itu juga bisa diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan ya, penelitian yang relevan, tampilkan, kemudian masuk kepada penerapan ya. Ya kalau yang innovativeness ini tadi bisa masuk ke penerapan. Bagaimana sih seorang guru ketika memiliki kemampuan innovativeness ini? Memiliki kemampuan inovatif, memiliki kemampuan inovatif. Nah, kemudian juga bisa menampilkan beberapa artikel yang memaparkan atau mendeskripsikan hasil-hasil terkait dengan
beberapa kategori pengadopsi ya, itu juga bisa ditampilkan Pak Hasbi. Saya belum melihat di sini. Ya, ada lagi nggak yang sederhana tapi belum diterapkan di artikel ini? Yang biasa seringkali saya ulang setiap pertemuan. Ada? Izin Bu Dr. Syarifah. Ya, silakan. Biar kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hasan. Dari awal sampai akhir sebetulnya pemaparan sudah cukup bagus, hanya saja mungkin seharusnya ditampilkan juga contoh inovasinya itu sendiri ya, karena karakter inovasi itu kan, apalagi ini kita semuanya kan rata-rata guru begitu. Sebetulnya karakter inovasi bagi seorang guru apa saja sih kan begitu. Sebetulnya sederhana. Ya misalnya mengembangkan alat peraga itu juga kan bagian dari inovasi seorang guru. Kemudian membimbing siswa untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa, sehingga siswa mampu keluar dari masalahnya sendiri. Itu juga bagian dari inovasi sebetulnya, inovasi yang sederhana begitu. Dan lain-lain tentunya masih banyak, dan saya yakin teman-teman sudah melakukan sebetulnya, hanya saja mungkin tidak ditulis. Demikian Bu Dr. Syarifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Hasan lebih menyoroti pada contoh konkret bagaimana sih kemampuan innovativeness itu ya, yang dalam realisasi misalnya tugas guru dalam hal tadi dikatakan mendampingi siswa untuk menghasilkan atau memecahkan masalah tertentu gitu ya. Termasuk juga mengembangkan alat-alat peraga barangkali menjadi lebih menarik, lebih mudah digunakan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kita memberikan satu contoh konkret gitu ya. Nah, ini bisa diterapkan tidak hanya di kelompok ini ya, bisa di kelompok berikutnya. Jadi artinya template atau pola materi presentasi itu begitu. Jadi mulai dari teori, konsep, paparkan penelitian yang relevan, kemudian implementasi gitu ya. Contoh-contoh konkret itu ya, implementasinya bagaimana. Baik, mungkin itu Pak Hasbi dan kawan-kawan, semoga ke depan akan lebih baik lagi. Nah, satu lagi yang sederhana yang seringkali saya ulang, coba saya ingin dengar lagi. Ya Bu, Saya coba itu mungkin. Ya, coba Pak Iwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Mungkin ini ya, kalau dari substansi tadi saya kira sudah terwakili dari rekan-rekan, dan mungkin saya dari sisi yang menjadi standar penulisan yang selalu Ibu ingatkan terkait dengan referensi, mungkin citasi baik di PPT maupun di artikel, entah mungkin kelompok ini memang polanya seperti itu atau terlupa gitu, padahal di daftar pustaka kan cukup banyak daftar pustaka yang Pak Hasbi, turun dulu Pak Hasbi, di daftar pustakanya Pak Hasbi. Ya, cukup banyak sekali, bahkan di artikel itu banyak sekali daftar pustakanya ya, cuma citasinya sepertinya tidak dimunculkan gitu. Mungkin itu Nah, udah. Baik, jadi begini ya Bapak Ibu, saya ingin kita belajar memahami apa sih fungsi daripada daftar pustaka. Fungsinya apa sih kalau coba fungsi dari daftar pustaka itu apa Pak Iwan? Bagi reader ya, bagi pembaca atau audiens nih. Fungsinya apa sebenarnya? Daftar pustaka itu kan sebagai referensi ya, entah konsep, teori, atau mungkin kutipan yang kita masukkan ke dalam karya tulisan kita gitu. Mungkin itu, Bu. Jadi makasih Pak Iwan. Jadi tujuan mengapa kita harus menampilkan sejumlah pustaka yang menjadi yang kemudian diurutkan di dalam satu daftar gitu ya, yang akhirnya disebut dengan daftar pustaka, ya kan? Jadi daftar pustaka ini kan adalah kumpulan dari beberapa pustaka. Nah, kumpulan dari beberapa pustaka yang digunakan oleh si penulis dalam menyusun tulisannya atau paparan materinya, kalau ini konteksnya PPT. Nah, sekarang begini, fungsi di sini ketika saya reader gitu ya, oh ini ada, misal nih, kembali ke atas misalnya Pak Hasbi. Ini kan ada sejumlah banyak sekali daftar referensi,
kemudian ketika misalnya nih, coba kalau kesimpulan biasanya bahasa si autor penulis sendiri, penyaji sendiri ya. Coba kalau naik ke atas Pak Hasbi. Oke, nah misalnya ini, tadi turun lagi Pak Hasbi satu lagi, ada lagi, coba ada lagi. Nah ini tadi, nah ini ada konsep difusi inovasi oleh Rogers, kemudian ada 5 kategori pengadopsi. Nah kalau kita melihat seperti ini, ketika saya sebagai reader, wah ini saya butuh referensi ini nih. Ada 5 kategori pengadopsi. Kalau konsep difusi inovasi ada oleh by Rogers, walaupun tahunnya belum disebutkan di sini ya. Ya, nah kalau di 5 kategori pengadopsi inovasi di sini disebutkan ada 5. Ketika saya sebagai reader, wah saya butuh nih untuk mensitasi juga, saya butuh ini. Tapi ketika saya hanya melihat ini kan saya tidak tahu, walaupun di bawah itu ada sejumlah referensi, tapi saya tidak bisa menelusuri ini sumbernya dari mana gitu. Ya enggak? Nah, sebenarnya ini ada kesalahan dalam hal penyusunan ya di awal. Ya. Sebelum saya masuk ke sana ya, sebelum kita masuk ke sistematika, jadi kita harus secara sistematis gitu dalam menyusun karya ilmiah, menulis karya ilmiah itu harus sistematis. Nah, Pak Hasbi, saya coba pengen dengar timnya Pak Hasbi dan Bu Rin, bagaimana sih tahapan kalian sehingga memperoleh sejumlah sumber pustaka yang ada di daftar pustaka. Itu tahapannya bagaimana, Pak? Sehingga menemukan sejumlah itu, namun kok tidak ditulis di sini, di paparan pembahasannya ini. Coba kita ingin mendengar dulu, nanti baru kita koreksi, kita betulkan. Gimana? Coba tahapannya, Pak. Ya, kemarin itu kita memaparkan materi dari berbagai sumber ya, Bu ya. Jadi memang tidak dicantumkan di materinya, hanya di daftar pustakanya saja. Kemarin juga di kelompok itu saya juga sudah minta koreksi ya Bu, mungkin kalau salah gitu. Mungkin memang lain satu hal kesibukan masing-masing, jadi memang belum maksimal Bu. Jadi yang sudah jadi sekarang ini ya memang hasil materi yang sudah ada kita masukkan ke sini. Nah, sumbernya tidak kita cantumkan di bawahnya, hanya di daftar pustakanya saja. Itu pun daftar pustaka kemarin kita mencari bersama-sama, saya, Bu Rin, dan Pak Guru, lalu kita taruh di daftar pustakanya gitu. Mungkin memang belum pas gitu ya Bu ya. Jadi belum maksimal gitu. Ya nanti insya Allah diperbaiki lagi Bu jika memang banyak yang perlu diperbaiki gitu. Mungkin nanti Bu Rin bisa menambahkan itu Bu. Pak Guru. Jadi gini, saya belum mendapatkan sistematika secara konkret ya apa yang dijelaskan Pak Hasbi. Jadi maksudnya begini, ketika misalnya kita menemukan satu referensi, kita membaca, kemudian kita membaca itu kan kita akan mengutip satu kalimat atau beberapa kalimat yang menurut kita itu, atau satu konsep, kemudian kita tuangkan dengan bahasa kita paraphrase. Nah, itu kita masukkan di pembahasan, kita sitasi menurut ini, kemudian di daftar pustaka juga begitu. Mestinya kan begitu. Nah, kalau ini berarti kan ada yang miss, ada yang keliru ini. Saya nggak tahu secara konkret tahapan bagaimana konkretnya Bapak Ibu mengembangkan atau menyusun materi ini gitu. Pasti ini ada yang miss ketika itu tidak dituangkan. Jadi ketika kita menemukan satu referensi, maka itu Bapak Ibu harus telaten menuliskan citasinya di pembahasan dan di daftar pustaka Bapak Ibu. Ya, ketika itu sudah betul, maka karya Bapak Ibu itu sudah tervalidasi, artinya jelas sumbernya, jelas sanadnya ya, ini loh sanadnya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pembaca pun akan nyaman, oh aku butuh ini, oh dia ngutipnya dari sini. Akhirnya ketika ingin lebih dalam, melihatlah ke daftar pustaka, oh sumbernya ini, bukunya ini loh, artikelnya ini, dari si penulisnya ini. Gitu ya, dipahami ya kira-kira? Oke Bu, siap. Jadi perbaiki cara kerja gitu loh, pola kerja, polanya diperbaiki, sistematis, dan memang harus detail satu persatu Bapak Ibu kita.
konsisten antara di pembahasan dan di daftar pustaka itu ya. Nah gini Bapak Ibu, saya mengingat ya ini proyek kan UAS ini tadi, terima kasih Bu Asfani sudah mengingatkan ya, proyek UAS ini sebenarnya cukup berat ya kalau Bapak Ibu masih juga berkutat di sitasi itu agak berat sih, belum lagi kita ke substansi ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini kan kita masih ada 6 pertemuan ke belakang ya. 6 atau berapa? Bu Vita biasanya tuh yang menuliskan di grup tuh. Jadi kita ada, nah jadi gini Bapak Ibu, apakah setuju nih ya? Saya jadi kepikiran gitu ya, khawatir proyek UAS-nya nggak berhasil gitu, banyak yang tidak berhasil. Jadi harapan saya ini berhasil nih, makanya saya punya tadi sempat bagaimana ya gitu ya. Nah jadi ini dari saya ya, saya ingin menawarkan gitu. Sisa kelompok 7, 8, 9, 10 itu cukup. Ini saya butuh kesepakatan ya, bukan saya memutuskan ya. Ini kita butuh kesepakatan. Jadi ada 4 kelompok lagi yang belum tampil. Harapan saya tetap 4 kelompok ini mengembangkan, menghasilkan materi presentasi, namun tidak dipresentasikan, gitu ya. 4 kelompok ini. Nah, keuntungannya adalah di pertemuan kuliah kita akan membahas proyek UAS. Jadi Bapak Ibu yang sudah siap mulai dari sekarang coba buat gitu ya. Misalnya mulai dari ide, cari. Jadi artikelnya tentunya seputar materinya, temanya seputar difusi inovasi ya. Ya, gitu ya. Jadi kita membahas nanti baik itu dari metodenya, dari dari penulisannya, dari semua sisi. Nanti kita akan bahas itu sisa 6 pertemuan terakhir. Jadi persiapkan, semakin Bapak Ibu siap, semakin hasilnya akan baik. Jadi kalau misalnya manfaatkan kesempatan pertemuan itu, Bapak Ibu. Jadi nanti siapa yang siap kita tampilkan, kita berikan masukan, dan tidak perlu semua presentasi. Jadi itu nanti bisa diterapkan pada artikelnya. Jadi yang mewakili boleh, gitu Bapak Ibu. Bahkan kalau buat saya pribadi, saya ingin tampil ya, sehingga artikel kita akan diberikan masukan lebih banyak gitu, dan akan lebih sudah dilihat sama-sama gitu. Gimana Bapak Ibu? Jika begitu, ini saya mempertimbangkan keberhasilan proyek sih. Apakah sepakat atau mungkin ada wacana lain? Ya Bu, izin mungkin memberikan tanggapan Bu. Ya kaitan Silakan. dengan melihat target dari Ibu untuk menerbitkan artikel di jurnal. Memang kami terus terang sangat berat gitu ya untuk mengacu ke situ ketika tidak ada bimbingan yang betul-betul bisa membantu kami gitu. Ini terlepas dari kemudian kelompok berikutnya kan kelompok saya gitu ya terkait dengan tugas. Ya kalaupun itu teman-teman setuju, saya kira ini sangat menjadi kesempatan bagi kita. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita mudah-mudahan gitu ya akan mendapatkan bimbingan dan arahan fokus kepada proyek untuk suksesnya buat artikel sebagai tugas UAS kita gitu. Menurut saya sih setuju Bu. Ya setuju ya Pak Iwan. Gini, ini silakan dicatat ya, silakan dicatat. Yang ini mumpung saya ingat nih. Jadi Bapak Ibu, pengalaman saya bisa tembus itu yang pertama Bapak Ibu gunakan referensi terindeks ya internasional kalau bisa ya Bapak Ibu. Sekarang kan kecanggihan ya, kita translator itu sangat mudah. Bapak Ibu gunakan referensi, misalnya yang pertama jurnal internasional ya. Jurnal internasional yang memang itu terindeks Scopus apalagi ya. Itu yang pertama, gunakan artikel-artikel yang berkualitas, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan buku-buku internasional yang berkualitas Bapak Ibu. Nanti pada saat bimbingan kita coba eksplorasi. Bapak Ibu siapkan pertanyaan, Bu, saya butuh buku ini, bagaimana carinya? Nah, itu coba masalah-masalah Bapak Ibu dalam hal menulis itu coba nanti utarakan di pertemuan ya. Kita pecahkan masalah-masalah belajar dalam mengembangkan artikel, dalam menyusun artikel. Nah, kemudian jadi gunakan buku-buku berkualitas internasional, artikel-artikel internasional, kemudian
apalagi masalah. Nah, ini tadi jurnal. Coba Bapak Ibu perhatikan di grup. Jurnal yang saya izin share screen ya. Saya izin share screen sebentar. Tapi Bu, jurnal artikel yang kita buat itu apa namanya? Literatur pendekatannya penelitian atau hanya dari pustaka, Bu? Ini kan di awal saya udah arahkan literatur review saja. Kalau Gitu ya. Bapak Ibu mau apa namanya istilahnya preliminary research atau pra eksperimen silahkan, tapi itu Bapak Ibu harus ke lapangan ya. Tapi kalau cuma Bapak Ibu eksplorasi referensi, yang saya sempat bagikan di semester 2 itu kan saya hanya eksplorasi referensi dan itu tembus Q2 kan. Ya, Scopus Q2. Jadi cukup kita di kamar, Bapak Ibu, di kamar sudah jadi artikel berkualitas internasional. Itu dengan metode literatur review. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ini kan kita mata kuliah difusi inovasi ya, ini sangat relevan nih judul ini dengan difusi inovasi. Coba perhatikan jurnal yang menjadi tempat artikel ini dipublish. Nama jurnalnya Ide Guru, Jurnal Karya Ilmiah Guru. Nah, kita bisa menargetkan scope ya, relevan dengan scope mereka ketika misalnya dari judul aja ini udah kelihatan ya, ini kan judul artikel adalah pengembangan instrumen untuk melihat sejauh mana inovatifnya seorang guru gitu ya, teacher innovativeness. Nah, ini jurnalnya, Jurnal Karya Ilmiah Guru. Dari sini aja kita nggak perlu baca scope jurnalnya, kita udah bisa melihat ini sangat fix gitu ya. Nah, kalau juga bisa dilihat dari mungkin ada jurnal-jurnal yang punya scope atau nama ya, difusi inovasi pendidikan itu nanti Bapak Ibu jadi gini, caranya Bapak Ibu kembangkan dulu artikel. Nah, dari artikel yang kita sitasi, yang ada di daftar pustaka kita itu bisa menjadi target loh, target tempat kita mempublikasikan artikel kita. Seperti saya kemarin ya, saya ngembangin dulu artikel, kemudian saya lihat di daftar pustaka saya, oh saya banyak mensitasi ke jurnal ini, berarti kan relevan dengan scope mereka gitu. Itu salah satu. Jadi ada banyak strategi kita ya untuk menentukan scope, untuk menentukan target jurnal yang akan menjadi sasaran kita. Gitu Bapak Ibu. Nanti kita, nah makanya saya harap ya Bapak Ibu sudah persiapkan sehingga pada saat pertemuan itu Bapak Ibu misalnya, Bu saya punya judul artikel ini, kira-kira jurnal yang relevan itu apa? Saya punya ide ini Bu. Nah nanti kita coba eksplorasi ruang lingkup sesuai nggak scope-nya kayak gitu-gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah terus kemudian ini ya kita masih ada waktu ya 10 menit. Nah tadi saya sempat singgung ya di awal di abstrak itu awali dengan problem yang krusial yang sangat urgent terkait dengan ini. Nah, misal kalau ini judulnya pengembangan, di sini dia apa? Teacher had different response investing educational innovation and policy maker. Ini teacher merespon secara berbeda dalam menghadapi inovasi pendidikan, kebijakan, more effective strategy. Ini langsung. Policy maker must create a map to implement more effective strategy for innovation success. Oh, ini dia mengatakan kebutuhan ya akan menghasilkan satu peta untuk mengimplementasikan strategi yang efektif dalam kesuksesan inovasi. Boleh ya seperti ini satu artinya ini ada satu kebutuhan ya di sini ya. Kita bisa juga berangkat dari masalah urgent dengan adanya misalnya, oh ternyata berdasarkan data, itu nanti kalau data kita masuknya di introduction ya. Ini di awal introduction ini juga kita harus tampilkan data, Bapak Ibu. Nih dicatat ya. Data dari lembaga resmi, misalnya dari mana, dari BPS, dari WH, kalau education itu boleh dari UNICEF, dari ini ya terkait dengan misalnya jumlah guru yang berdasarkan survei atau lembaga resmi bahwa guru itu ternyata memiliki tingkat inovasi yang rendah, misalnya guru Indonesia misalnya ya, saya ini juga belum mengeksplorasi apakah ada data itu gitu ya, coba eksplorasi. Jadi penting untuk kita menampilkan satu data terkait dengan apa yang menjadi kajian kita ya, dan itu suatu problem misalnya, itu penting.
Terus kemudian penting menampilkan data di introduction ya, di pendahuluan itu sangat penting menampilkan masalah yang krusial, yang spektakuler gitu ya, masalah yang harus dipecahkan. Kemudian gunakan referensi-referensi yang terbaik ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini saya ingin tunjukkan konsistensi dalam, jadi penting ya sebagai autor kita memperhatikan penulisan ini di sini. Nah, makanya Bapak Ibu menggunakan Mendeley itu biar ini sinkron antara di pembahasan dengan di daftar di pustaka referensinya. Nah, ini Bapak Ibu wajib mengedit di info ya, di metadata di Mendeley. Tapi kalau mau manual juga bisa sih sebenarnya kalau mau manual, tapi harus konsisten pelan-pelan. Dan biasanya jurnal itu mereka menerapkan standar, misalnya standar APA. Kalau kita menggunakan tools Mendeley itu otomatis ya, automatically kita nggak perlu detail sebenarnya Bapak Ibu. Akan lebih sangat membantu tools itu. Tapi kalau mau manual juga bisa. Cuma ya itu harus hati-hati detail. Nih contoh nih ya, perhatikan ini. Nih dia menulisnya konsisten huruf kapital nih judul ini ya di awal saja. Kemudian nama jurnalnya dimiringkan, harus ada DOI-nya. Nah, ini juga ya saya ingin ingatkan di awal Bapak Ibu. Jadi kalau menulis dari buku, sumber dari buku, pastikan ada kota terbit. Nah, pastikan ada kota terbit, kemudian kalau artikel, pastikan cari artikel-artikel yang DOI-nya aktif. Yang DOI-nya aktif ya. Paham ya? Maksud, kalau ada ucapan penjelasan saya yang tidak dipahami, silakan Bapak Ibu bertanya, interupsi ya, langsung ya bertanya silakan. Jadi jangan diam saja, silakan bertanya, silakan apa yang saya sampaikan. Kita coba, nah kemudian misalnya Bapak Ibu ada menemukan satu artikel, satu jurnal yang kiranya nih cocok nih dengan judul saya gitu nih, seperti ini kan ini sangat fix ya judulnya dengan nama jurnalnya nih, Jurnal Karya Ilmiah Guru yang diteliti tentang innovativeness teacher. Ini sangat fix. Nah, salah satu strategi agar bisa diterima juga adalah kita menggunakan beberapa referensi dari Jurnal Karya Ilmiah Guru ini. Kita sitasi mereka sebanyak-banyaknya yang relevan dengan kajian kita. Itu salah satu strategi. Sehingga kita bisa diterima mereka. Gitu ya. Ada banyak strategi Bapak Ibu. Nanti gunakan, jadi setelah selesai ditulis, gunakan Grammarly, Quillbot, nanti sama-sama saya ajarkan bagaimana menggunakan Quillbot, bagaimana menggunakan Grammarly. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan. Nanti kita sama-sama di pertemuan terakhir nanti finalisasi. Nah, jadi ada berapa pertemuan kita sisanya? 6 nggak sih? Atau 4. berapa? 4 lagi Bu, kalau buat judul. 4 lagi? Kalau kelompok ada 4 lagi. Nah, itu jadi sepakat ya, kelompok tetap menghasilkan materi presentasi, nanti dikumpulkan ke saya, tapi pertemuan perkuliahan kita membahas, Bapak Ibu sudah membawa bahan, ya, membawa pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan bahas sama-sama. Syukur-syukur sudah ada yang mengembangkan artikelnya. Sudah ada nggak dari berapa orang nih? Bapak Ibu? Berapa orang? 23 orang ini kira-kira sudah ada yang mencoba menulis? Ada? Belum. Karena masih lama ya, masih di pertengahan semester ya. Tapi harus dimulai dari sekarang, Pak. Dicicil. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa 4 Baru menit. disuruh ini tadi Bu, kemarin Bu, baru disuruh nyari-nyari judul, belum sampai ke penulisan. Jadi gini Bapak Ibu, nanti kita coba ya beberapa orang, 1 orang, 2 orang coba ungkapkan gitu, Bu, saya ingin nulis ini. Nah, nanti kita coba eksplorasi, saya berikan cara menentukan judul, cara ini ya. Tapi ini sebatas mata kuliah ini ya, difusi inovasi ya. Kalau Bapak Ibu di luar konteks ya, saya mungkin enggak ini, karena ini untuk tujuan keberhasilan proyek mata kuliah difusi inovasi yang tentunya temanya ya judul artikelnya tentang difusi inovasi. Bu Syarifah, saya mau nanya nggak nih? Siapa? Soalnya Bu. Soalnya.
Pak Soleh, Iya, mau nanya Bu, ini berkaitan dengan artikel Bu ya. mana Ya, ya? saya Saya sebutnya kembali Bu, ke mana? kepengen ya nulis artikel ya. Cuma memang kendala yang paling pokok itu Aduh, Pak Soleh, langkah-langkahnya tuh gimana gitu Bu, langkah sistematisnya, apa dibuat kerangkanya dulu, apa melihat artikel orang lain dulu, atau bagaimana gitu Bu. Sebetulnya ide itu sih banyak Bu, cuma itu tadi mulainya dari mana gitu saja. Mulainya mana Pak Ya Soleh itu? selama ini kita kalau membuat artikel itu Bu, cuma lihat aja punya orang, cuma Itu begitu aja Casper ya. namanya. Jadi belum Casper. ada gambaran secara sistematis gitu Bu, yang paling mendasarnya seperti apa. Gitu. Jadi kita saya ini juga agak heran ya. jujur aja Bu. Oke, saya Bingung. nangkep Pak Soleh. Siap. Saya nangkep pertanyaan Pak Soleh. Cuma Pak Soleh, saya balik tanya ya, kenapa Bapak jadi Casper hari ini ya? Oh ini Bu, di ruangan Bu. Di ruangan Bu, ruangan pencahayaannya. Saya curiga ini sengaja atau enggak nih Pak Soleh ini. Enggak, Bu, Kayaknya enggak. belum mandi ya Pak? Nah, di ruangan dalam di rumah Bu, pencahayaannya kurang. Wah, Pak Soleh. Oke. Iya. Jadi gini Pak Soleh. Siap Bu. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan pertemuan ke depan. Pak Soleh siapkan interestnya, minatnya ya. Terutama ini Bapak Ibu perhatikan ya, jangan sampai di luar konteks nih ya. Konteksnya adalah difusi inovasi pendidikan. Jangan seperti tugas individu apa UTS tuh yang review artikel, konteksnya media pembelajaran, nggak ada difusi-difusinya. Jadi jangan lagi nih ya terulang ya. Jadi perhatikan itu, kemudian nanti Pak Soleh siapkan nih, Bu, saya ini ada tertarik nih. Tentunya Bapak harus baca dulu ya, yang hasil dari paparan teman-teman nih, contoh tadi kayak tadi innovativeness, itu juga bisa jadi ide. Bu, saya ingin tahu sih Bu, sejauh mana sih teman-teman guru saya itu kemampuan inovatifnya. Nah, itu kan satu ide, satu pertanyaan penelitian, gitu. Siapkan pertanyaan itu, nanti kita bahas. Nanti saya bantu bagaimana mengawali kita menulis ya. Iya. Oke? Ibu mohon izin. Ya. Kalau kita mau upload ke jurnal itu kan masing-masing kan punya format yang berbeda. Berarti apa? Ini udah ngomongin ngupload nih. Udah ngupload. Keren nih Bu, buat keren jadi kali. Namanya gitu loh Bu. Itu kan tadi kan Ibu juga bicara kalau kita mau upload ke mana itu kan punya format yang berbeda-beda. Berarti kan kita pertama itu sebenarnya menentukan kita mau ngupload kemana dulu gitu kan Bu ya? Benar nggak sih? Kalau saya pribadi sih lebih ke minat saya nih apa dulu. Minat saya lebih ke situ sih kalau saya pribadi. Orang tuh banyak Bu, ada yang dari jurnalnya dulu baru nulis, ada yang tapi kalau saya pribadi saya lebih passion saya suka nulis apa ya, apalagi kalau kita punya profesi Bu, di dosen itu kan tulisannya itu harus linier dengan mata kuliah yang diampu dengan ini. Nah, itu harus, jadi nanti baru kita nyari jurnal target Bu. Oh, ini jurnal ini bisa nih masuk skop kita. Gitu Bu. Jadi bukan kita nyari jurnal, bisa nyari jurnal dulu terus tapi kita menyesuaikan dengan lingkup mereka. Itu bisa Bu. Gitu. Ada juga orang seperti itu Bu, karena nanti dia akan lebih enak nih aku nulisnya dari awal sesuai template misalnya. Gitu. Template juga. Ya, dari mana saja Bu, silahkan. Itu ya Bu Asfani. Oke? Siap ya pertemuan ke depan, Bu, satu siapkan. lagi, Bu. Ya, silakan. Kaitan dengan kutipan gitu ya. Saya pernah mendapati beberapa jurnal itu kutipannya banyak sekali gitu ya. Seakan-akan kalimat-kalimat dari penulis itu tidak ada gitu. Sebenarnya saya masih bingung nih. Yang kita kutip itu kriterianya apa sih gitu ya. Kalau oke lah data hasil penelitian, oke dia itu sebagai sebuah karya dia gitu dalam penelitian. Tapi apakah memang ya tadi lah intinya apa saja sih kriteria yang harus kita kutip dan nggak boleh dari kata-kata kita gitu ya. Mungkin itu Bu. Padahal mungkin yang kita kutip pun kita nggak tahu siapa, kemudian keilmuannya seperti apa gitu ya dalam kaidah ini gimana Bu sih? Gitu Bu. Saya belum paham ya pertanyaannya Pak Iwan. Jadi gini, kata Pak Iwan, saya ada melihat sangat banyak kutipan. Iya. Ya. Itu Jadi maksudnya kalimat ini apakah satu kalimat misalkan ya Bu ya, kalimat ini ngutip dari ini, nanti nggak ada pengantar lain, pokoknya ada kalimat baru, ada kutipan lagi dari tempat dari jurnal-jurnal yang lain, dari artikel lain gitu.
Gitu, Bu. Artinya yang kita wajib atau lebih baik kita kutip dari karya orang itu kriterianya apa saja gitu. Padahal mungkin kita sebagai penulis juga kan punya apa ya? Punya punya kesempatan untuk menginian ide kita, kalimat-kalimat kita gitu. Gitu, Bu. Oke. Jadi gini Pak Iwan, semakin tulisan itu apa artinya kaya gitu ya, kaya dan mendasar gitu ya. Jadi apa yang ditulis oleh si penulis ini memang diaminkan oleh peneliti atau penulis sebelumnya, itu adalah kita memastikan bahwa kita mengutip, makanya nih ya, sumber-sumbernya itu harus babon. Jadi misal nih ya, kita menulis tentang difusi inovasi. Siapa sih tokohnya? Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan. Salah satu strategi ya, kita bisa diterima itu kalau kita mencantumkan tokoh. Misal difusi inovasi Rogers, kita wajib mencantumkan Roger ada di situ. Ya, tokohnya siapa? Kemudian misalnya Bapak Ibu nulis tentang difusi inovasi pada mata pelajaran matematika atau apa, nah itu juga penting. Siapa sih? Intinya ya babon-babon. Intinya babon-babon. Nah, kemudian pertanyaan Pak Iwan, apa setiap kalimat ada referensinya ada. Sebenarnya juga tidak semua kalimat karena gini. Ketika kita ingin artikel kita itu disitasi menurut yang dituliskan orang itu berdasarkan nama kita, itu harus ada hasil pemikiran kita sendiri. Gitu. Jadi jangan semuanya hasil mensitasi orang. Nanti kan otomatis ketika ada orang yang ingin mensitasi, dia akan merujuk pada orang yang kita sitasi, bukan dari kitanya. Akhirnya sitasi kita rendah gitu. Gitu ya. Jadi kalau salah satu strategi adalah kita misalnya kita menuliskan definisi tertentu ya, definisi difusi misalnya. Kita sebutkan menurut si A, B, C. Nah, di akhir ini satu strateginya ya, di akhir kita kembangkan definisi sendiri menurut bahasa kita. Nah, nanti si autor nih, para reader ketika mereka ingin menulis karya ilmiah, mereka bisa mensitasi definisi kita sehingga sitasi artikel kita akan naik gitu. Tapi kalau kita semuanya mensitasi, tapi juga penting ya untuk kita menuliskan sitasi. Ini contoh nih Bapak Ibu nih, saya ingin izin share screen ya. Aduh udah lewat nih ya. Satu ini lagi saya ingin tunjukkan gitu. Atau di pertemuan nanti aja ya? Udah Boleh, lewat Bu. waktu. Ya. Sekarang atau nanti? Ini caranya sedikit lagi ya sebentar. Saya tunjukkan yang terakhir. Ini ya. Saya izin share screen terakhir ya. Nah ini, jadi misalnya gini ya. Saya tulisan. Nah ini contoh ya. Jadi ada beberapa ini contoh ya, nih ada beberapa sumber, ada 2018, ada 2023, kemudian ini ada beberapa nih. Dalam satu kalimat ini play is natural universal practice for building untuk membangun ketahanan. Nah, ini satu kalimat ini ada 1 2 3 4 referensi yang digunakan. Ya. Bisa ya. Jadi ini benar-benar bahwa pernyataan ini sangat kuat gitu loh. Dikuatkan oleh 4 artikel yang relevan atau 4 sumber. Ini kan tidak semuanya artikel, bisa dari buku, dari report ya. Nah, gitu. Dan pastikan banyakin referensi itu akan diterima. Tapi ya itu tadi referensi yang berkualitas ya. Ada banyak referensi ini. Pastikan ini. Ini insya Allah Bapak Ibu akan nggak di-reject. Jadi kita nggak capek-capek. Gitu ya. Ini satu kalimat ada banyak referensi. 1, 2, 3. Pastikan begitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini juga cukup mungkin ya, karena kita sudah lewat waktu, nanti selanjutnya kita bisa bahas di pertemuan berikutnya.
Udah cukup ya? UASnya Selanjutnya mata kuliah. ya, Bu. Mohon izin UASnya individu ya? Kemarin kesepakatan gimana? Coba kemarin Kelompok. Siapa ini yang keluar? Pak Hafid. Pak Hafid kalau ini keluar dia. kemarin kan karena ada yang penerjemah yang Roger itu ya, Roger itu Pak Hadi, Pak Hasan itu untuk pengganti apa ya Pak ya itu ya? Kelompok itu ya? UTS kemarin. Oh, pengganti UTS. Balik kelompok kalau UAS mah. Ya boleh Kalau UAS ya, mau- maksimal kemarin saya minta 3 orang ya. Iya. Maksimal 3 orang ya. Boleh 2, boleh sendiri, maksimal 3 orang. Gitu ya. Semoga ada yang berhasil goal ya, saya sangat senang sekali. Intinya project ini ada yang berhasil gitu ya. Oh, berarti boleh kelompok ya Bu? Ya maksimal 3 orang. Mulai Terima sekarang sudah. kasih Bu Sarifah. Yang penting goalnya itu Bu, bukan jumlahnya tapi kita kualitasnya ya. Oke. Sudah dicatat Bu Aswani strategi yang saya sampaikan? Hah? Gimana Bu? Gimana Bu? Sudah dicatat beberapa strategi yang saya sampaikan? Gunakan referensi terindeks internasional, gunakan buku-buku internasional yang berkualitas, ya kan? Ya Bu ya. Nah, ya oke. Oke ya, makasih semuanya. Jazakumullahu khairan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu Sarif.